layar Oh, kayak gitu. gitu. Jadi saya bagian manajemennya ibarat kata ya. Oke. Nah, jadi kayak gitu. kalau untuk di luar Bengkulu sih emang banyak ya untuk fotografi untuk bayi-bayi yang baru aja lahir. Betul. Nah, kalau tadi kata Mbak Tari, itu kalau misalnya di Bengkulu tuh biasanya di 6 bulan ke atas. Nah, berarti kalau Mbak Tari berarti baru lahir baru 1 minggu atau gimana nih? Berapa hari nih usianya ya? Kalau untuk foto newborn sendiri itu usia terbaiknya di usia 5 sampai 14 hari. 5 sampai 14 14 hari. Itu udah bisa Iya. difoto ya? Malah harus di umur segitu. Oh, harus di umur Kenapa nih harus di umur segitu nih Mbak Iya. Tari? Karena di umur segitu bayinya masih untuk tulangnya masih lembut, masih lunak. Jadi kalau misal mau kita pose, mau ibarat kata tuh kalau bahasa Bengkulu ditekuk-tekuk gitu ya, nah itu nggak masalah, dia nggak akan sakit, terus nggak akan patah atau apa. Terus bayinya juga posisinya masih deep sleep, masih tidur, makan, tidur, makan. Jadi benar-benar bisa kita kondisikan fotonya semaksimal mungkin, mau digayain gimana pun pasti bisa. Oke. Iya, kalau udah di atas 14 hari kan bayinya udah aktif loh. Jadi dia nggak mau lagi tangannya kita giniin, Nah. dia lepas lagi sama dia Iya, kayak gitu kan. oke. Oke. Iya. Oke, jadi untuk pemirsa juga kita juga baru tahu ya, jadi ya betul ternyata sekali. usianya tuh dari 5 Dari hari. awal sekali ya. Iya, dari 5 sampai 14 hari ya. 14 itu masih kecil banget loh ya. Itu malah Udah kita bisa kalau jadi misalnya foto. umumnya ya itu masih takut-takut sekali ya untuk Iya. yang anak bayi. Tapi padahal itu yang umurnya yang paling baik ya Mbak ya untuk difoto. Nah ini mungkin kita mau nanya-nanya lagi nih, kan itu newborn baby photo work itu adalah sesuatu yang unik nih ya. Nah, ini kita bisa itu lihat juga ada, nih. udah ada Aduh, contohnya nih, udah jadi lucu-lucu dokter. banget. Ada yang jadi dokter, ini jadi Pak Haji Iya, ya. Pak Haji. Wow, lucu-lucu banget. Lucu-lucu sekali. Nah itu yang jadi belajar di mana tuh Mbak ilmunya itu di fotografi Tentu itu berbeda seperti ya apa dengan fotografi mungkin yang ada lainnya. tekniknya ya ini beda Mas. karena itu anak-anak masih Ya, lucu-lucu masih sekali kecil. masih kecil ya baru lahir. Bagaimana itu? Kalau awalnya dulu itu pertama kami mau buka itu kebetulan saya baru melahirkan anak yang kedua. Jadi bahan percobaannya anak sendiri. Oh, anak sendiri. Iya. Iya, jadi punya belajarnya percobaan karena sendiri. untuk di Bengkulu belajar yang itu kan belum ada. Iya. Jadi apa namanya cari di IG kan banyak itu tutorial-tutorial dari yang banyaknya sih dari luar negeri itu yang emang udah biasa dengan hal ini kan. Jadi suami saya lihat dari situ, lihat tutorial, terus praktekin ke anak kami sendiri, tentunya dengan hati-hati pasti ya. Iya. Nah, terus karena pas ini udah paham teknik-tekniknya ya, sambil jalanin, sambil terus belajar. Awal-awal buka masih takut-takut juga, masih biasa, posenya biasa, tapi semakin banyak job, semakin belajar lagi pose seperti apa, dan mengikuti dengan fotografer-fotografer newborn lain yang di luar kota lain. Oke. Dan kebetulan juga suami dari backgroundnya jadi fotografer juga ya Mbak ya? Enggak juga. Enggak juga sebenarnya? Kemarin itu sebelum jadi fotografer dia guru olahraga. Wow, ini benar-benar otodidak. Iya, Oke, benar, oke. otodidak. Oke, baik. Nah, kalau kata Mbak Tari tadi, Mbak Tari sering belajar dari YouTube. Ini sebenarnya ada nggak sih standarnya untuk kita foto bayi yang newborn banget ini? Karena kan memang agak riskan ya, anak-anak bayinya kan memang masih kecil sekali. Apakah waktunya nggak boleh terlalu lama atau mungkin nggak boleh dibawa ke studio Mbak Tarinya yang ke rumah atau seperti apa nih standarnya yang biasa Mbak Tari terapkan? Kalau standarnya kita itu yang penting kalau foto bayi itu kenyamanan bayinya. Jadi kalau bayi umur 5-14 hari itu dia nggak akan nangis kalau badannya nggak sakit, kalau perutnya kenyang, kalau dia nggak misal BAB atau BAK ya. Jadi apa namanya tuh kalau untuk fotonya sendiri itu makanya kami sarankan di umur 5-14 hari karena supaya durasi fotonya nggak terlalu lama kayak gitu, karena kalau terlalu lama ya itu kata Mbak, jadi bayinya moodnya hilang, terus walaupun dia belum bisa marah tapi kelihatan mukanya nanti cemberut aja kayak gitu bayinya. Oh gitu, baik. Kayak gitu, jadi memang benar-benar kalau ini yang jelas kami kalau misalkan lagi foto yang jelas minta adanya benar-benar dalam kondisi yang sehat. Jangan kan kadang kan baru lahir ada bayi yang bilirubinnya tinggi atau apa, pokoknya benar-benar masih ada kondisi
kesehatannya yang kurang itu kami nggak mau, lebih baik di cancel kayak gitu daripada maksain adiknya foto kayak gitu. Jadi benar-benar kesehatannya harus yang utama, terus memang fotonya ada durasinya juga kayak Dan gitu. itu untuk fotonya itu biasanya di studio Mbak Tari langsung di Tariko Photo Work atau di rumah nih Mbak Tari? Di rumah bayinya. Di rumah bayinya. Waduh, ini benar-benar pastinya nyaman ya untuk bayinya ya. Jadi bayinya juga merasa nyaman, ibunya juga merasa nyaman, luar biasa. Jadi pengen nggak nanti? Belum ya? Langsung kaget ya dilontar. Oke. Nah, Mbak Tari, kalau Mbak Tari tadi kita kan udah lihat tuh ada beberapa konsepnya, foto-fotonya tuh. Kalau Mbak Tari sendiri yang paling sering diminta oleh ibu-ibu muda tuh apa sih konsepnya yang lucu-lucu? Kalau yang konsep itu biasanya mereka tergantung ke pekerjaan orang tuanya biasanya. Kalau yang kayak tadi dokter itu orang tuanya ada yang entah bidan atau emang dokter kayak gitu. Terus ada juga yang ada yang sampai jahit baju pakai baju lurah gitu. Gitu. Katanya terniat sekali ya. Jadi katanya saya berdoa anak saya mau jadi lurah kayak gitu. Jadi ini emang doa orang tuanya juga ya tadi. Orang tua di Konsepkan konsep dengan seperti bentuk itu. foto nih. Jadi anaknya waktu kecil nih udah bisa jadi apa nih, udah bisa jadi Iya, dokter. bener. Nah, tapi kalau untuk konsep newborn yang apa sih namanya, yang mendasar, yang memang ciri khas foto newborn itu dia yang dibentuk seperti kepompong. Jadi dia emang ada wrapping, namanya wrapping untuk newborn itu. Jadi dia dibentuk sebagaimana dia di dalam perut ibunya. Jadi kalau kami bilangnya itu kenang-kenangan. Oh dulu saya di perut mama saya seperti ini kayak gitu. Karena kalau udah lewat 14 hari nggak bisa lagi dia dibentuk kayak gitu. Pakai kain rajut itu ya biasanya ya. Terus dia Kayak nanti rajutan gitu. melengkung ya seperti di perut ibunya. Jadi benar-benar terlipat badannya kayak di perut ibunya. Baik. Semakin menarik ya untuk pemirsa yang ada di rumah juga. Kalau misalnya pengen foto-foto newborn atau mungkin yang lagi hamidun, lagi hamil Lagi kepengen ya, ini Iya, mungkin ayah babynya udah lahir, nanti mau foto untuk baby newbornnya nih. Iya benar. Nanti tadi kita akan ngobrol lagi dengan Mbak Tari ya. Kita akan kembali lagi sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Bisnis dan Investasi.